Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, shalom sekali lagi. Ya, tema kita hari ini adalah kembali pada kitab suci atau back to Bible. Nah, karena bulan ini Bapak Ibu kita masih dalam bulan-bulan reformasi. Ya, sekali lagi kita masih tetap tema-tema kita itu ya kurang lebih itu sedikit agak dalam lah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, beberapa waktu lalu ada seorang kawan itu telepon saya, jadi orang Timor Leste. Saya kaget juga pas saya lagi renungkan bagian firman Tuhan ini, dia tanya sama saya, suatu kali teman dia bilang, saya pergi persekutuan doa, dia bilang. Lalu yang terjadi itu setelah itu ada suara-suara gitu, dia bilang, oh ya Tuhan ngomong sama kamu katanya. Saya bilang, saya nggak bisa jawab, cuma saya bilang, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau kamu mau tahu, baca Alkitab, saya bilang. Itu aja jawaban saya simpel. Nah Bapak Ibu, yang terjadi saat ini ya Bapak Ibu sendiri saya yakin sering nonton di YouTube. Banyak sekali orang itu yang mengatakan, oh tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Tiba-tiba oh ada suara ini Tuhan ngomong sama saya. Tapi pertanyaannya, betul kali? Ya itu jadi pertanyaan kita juga Bapak Ibu. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku, oh tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Wah itu betul apa enggak ya? Kita juga kadang gak bisa jawab. Nah Bapak Ibu, saya sekali lagi kita kembali lihat kepada Alkitab. Nah oke, kita akan lihat Bapak Ibu di dalam Alkitab Bapak Ibu. Kenapa sih perlu sekali kita itu melihat kembali kepada Alkitab? Kita pakai contoh saja Bapak Ibu para rasul, misalnya Paulus. Dia dalam menuliskan surat-suratnya itu pasti akan mengutip perjanjian lama. Contohnya ini Roma 2 ayat 17-29. Dia mengutip 3 kitab dalam perjanjian lama. Contohnya ada Kejadian 17, ada Ulangan 28-30, kemudian ada Yeremia 7-9, kemudian ada Yeskiel 36. Dan saya kasih contoh Bapak Ibu di Alkitabnya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu buka perjanjian lama, di bawah itu ada catatan kaki. Misalnya Matius 2 ayat sekian. Itu ada catatan di bawahnya, oh dia ini tulis karena ada tertulis sebelumnya. Contoh lain juga Tuhan Yesus katakan, sering sekali Tuhan Yesus bilang kan, seperti ada tertulis. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus nggak ngomong asal-asal. Dia lihat apa yang sudah ditulis oleh sebelum-sebelumnya, oleh orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah kenapa dahulu itu di dalam perjanjian lama itu Tuhan ngomong sama para nabi? Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi dahulu nggak ada Alkitab Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu memilih orang-orang yang dikehendakinya, ya sekali lagi untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan bahwa apa yang Tuhan bilang dalam perjanjian lama itu Tuhan suruh apa? Tulislah itu. Tulislah itu dalam gulungan-gulungan kitab maksudnya. Dan kemudian dalam perjanjian baru, kenapa sampai ada perjanjian baru? Nah, waktu itu Tuhan Yesus hidup dengan para murid, dengan 12 muridnya. Dan dia mereka menuliskan Injil dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Rasul Paulus? Sekali lagi Bapak Ibu, Rasul Paulus itu adalah Rasul khusus. Makanya kenapa kalau kita lihat di dalam surat-suratnya Paulus, di pembukaannya itu dia bilang, saya Paulus, hamba Yesus Kristus. Saya ini milik Tuhan. Dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Makanya itu kalau kita perhatikan di surat Paulus, dia selalu membuka dengan bagian itu. Nah Bapak Ibu, beberapa bulan lalu kita pernah merenungkan Injil Yohanes ya. Saya pernah bilang ada orang itu imannya itu yang angin-anginan. Karena sekali lagi mereka itu nggak mengerti dasar firman Tuhan. Nah ada seorang pendeta juga penulis Bapak Ibu bernama Bob Russell. Dia itu bilang seperti ini. Iman kita itu harus lihat pesawat, dia bilang. Kenapa lihat pesawat? Ya contoh di sini nggak ada yang pilot ya. Jadi saya kasih contoh ya, orang bawa pesawat nggak mungkin dia harus langsung gas, nggak mungkin Bapak Ibu. Ada dia pencet-pencet segala macam. Dan Bapak Russell juga mengatakan kita orang Kristen itu harus ngerti dasar-dasar Alkitab.
Kita harus mengerti supaya apa? Supaya dia katakan supaya kita bisa bertahan dengan serangan budaya masa kini. Dia katakan seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen itu ya kita nggak mengerti dasar-dasar Alkitab, dia katakan. Oke, Bapak Ibu, kita akan buka satu bagian firman Tuhan dalam 2 Timotius. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3, kita bacakan ayat 12 sampai dengan 17. Saya bacakan ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu ayat 13, kemudian berlanjut sampai ayat yang 17. Oke, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Oke, saya bacakan terlebih dahulu ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu yang bertambah jahat, mereka menyesatkan dan mendustakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diharapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, Bapak Ibu, terlebih dahulu seperti biasa Bapak Ibu, ketika kita membahas satu bagian firman Tuhan, kita pasti akan melihat dulu backgroundnya atau latar belakangnya. Ya, surat Timotius atau surat yang sangat pribadi. Karena apa Bapak Ibu? Di awal itu dia bilang, engkau anakku yang terkasih. Bukan, sekali lagi ya, Timotius bukan anaknya, tapi dia katakan dia itu adalah anak dalam imannya. Kemudian memang surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di penjara di Roma. Dan pada waktu itu dia menjadi tahanan rumah. Dan Paulus menuliskan bagian ini, dia katakan, wah, saya kayaknya sudah nggak bisa bertahan lagi dengan hukuman yang kali ini. Dan itu dia menuliskan kepada anak didiknya, oh ini Timotius, engkau harus mengikuti ajaranku dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat keseluruhan bagian struktur dari 2 Timotius Bapak Ibu. Kita harus melihat bagaimana alur dari bagaimana Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Yang pertama itu adalah dia berbicara, Timotius, kamu terima panggilanmu. Kamu peganglah panggilanmu saat ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada orang bernama Figelus dan Hermogenes, itu di bagian awal-awal itu mereka itu pengikut Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Mereka malu karena Injil. Karena dia lihat, woi, itu Paulus kerjaannya keluar masuk penjara, ngapain saya percaya sama dia? Makanya Paulus tuh bilang pada Timotius, engkau pegang terus ya Injil ini, engkau pegang terus, terima terus panggilanmu ini, lakukan terus panggilanmu. Kemudian di pasal 2 itu menjadi fokus bagian Timotius ya, di pasal 2 sampai pasal 4 itu berbicara tentang menghadapi pengajar sesat. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, Timotius itu ada di Efesus. Dan permasalahan di Efesus adalah ada yang mengatakan tidak ada kebangkitan tubuh. Enggak ada tuh kebangkitan tubuh. Makanya Paulus tuh bilang, tolong kamu hadapi orang-orang itu. Hadapilah orang-orang itu. Dan di bagian akhir Paulus kembali mengingatkan, mengikut Tuhan itu pasti ada resiko. Pasti ada tekanan, pasti ada yang diderita. Nah Bapak Ibu, sekali lagi pesan utama dari bagian ini adalah orang percaya itu pasti mengalami penderitaan. Yang memang saat ini mungkin kita itu enggak mengalami penderitaan yang kayak dulu ya, ketika para rasul itu menyebarkan Injil dan sebagainya. Dan sekali lagi kenapa Paulus itu menuliskan bagian ini, dia itu mengalami peristiwa itu sangat banyak. Dia mengalaminya di Antioquia, di Iconium, di Listra dan sebagainya. Dan pada saat itu Bapak Ibu yang terjadi juga adalah ada dongeng.
Makanya Paulus bilang jangan sampai ditipu oleh dongeng-dongeng. Wah, saat ini juga bisa banyak dongeng-dongeng Bapak Ibu, supaya kita itu nggak percaya sama Tuhan. Antara budaya dengan kepercayaan kita tuh sering tabrakan. Wah, itu karena susah. Pilih yang mana nih? Pilih Tuhan atau pilih budaya saya? Wah, saya pernah mengalami itu di tempat tinggal saya. Aduh, kalau udah dihadapkan dua hal ini sangat sulit Bapak Ibu. Dan terjadi di Timotius itu hal yang sama juga. Nah Bapak Ibu, ada yang tahu gambar ini ya? Pasti tahu lah. Saya dulu suka nabung di celengan ini, celengan plastik. Nabung maksudnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Seringkali memang kita itu menyiapkan untuk masa depan. Ya saya saat ini karena sudah istilahnya ya udah nggak kuliah lagi, nggak ada biaya yang saya keluar lagi dan lain sebagainya. Ya apa yang menjadi tujuan saya tabung. Ya sekali lagi untuk masa depan, untuk nikah atau apa nggak tahu. Nah kalau Bapak Ibu mungkin menyiapkan uang untuk anak-anak saya ini nanti ke depan saya siapkan ini nih, saya siapkan modal dan sebagainya. Tapi pertanyaan kita Bapak Ibu, apakah kita itu sudah menyiapkan anak-anak kita dengan firman Tuhan? Ini seringkali itu sepele sih, tapi saya rasa ini menjadi bagian penting juga Bapak Ibu. Sepele, tapi ini menjadi bagian yang penting Bapak Ibu. Oke, kita akan belajar pertama Bapak Ibu dari bagian yang telah kita pelajari ini adalah berpegang teguh. Saya bacakan sekali lagi ya di ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah Bapak Ibu, saya akan khususnya memperhatikan kata berpegang di sini ya. Sekali lagi kata berpegang di situ kalau dalam bahasa Inggris itu pakai kata continue. Maksudnya apa Bapak Ibu? Terus menerus, progresif. Bukan hari ini aja baca firman Tuhan, atau hari Minggu saja baca firman Tuhan, atau waktu PA aja baca firman Tuhan, atau waktu ibadah pemuda aja baca firman Tuhan. Tapi terus menerus dilakukan baca firman Tuhan. Dan sekali lagi ada kata yang menarik ya, kata mene. Itu kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah menjadikan bagian khotbah itu kata tinggal dalam firman. Di dalam kitab Yohanes itu sering kitab Yohanes itu bilang tinggallah dalam firman, tinggallah. Karena apa Bapak Ibu? Pada waktu itu yang terjadi ada orang yang punya iman itu angin-anginan. Karena sekali lagi percaya tapi nggak tinggal di firman. Nah itu jadi sesuatu yang berbahaya Bapak Ibu. Dan kali ini Paulus bilang tetaplah tinggal dalam firman ini, dalam Alkitab. Dan di dalam eksegese bahasa Yunani Bapak Ibu, itu namanya ada mod aktif. Mungkin Bapak Ibu nggak ngerti. Maksudnya ini adalah ketika kita melakukan berpegang sama firman itu, nanti kita akan menghasilkan. Ada sesuatu yang kita lakukan, maka ada sesuatu yang kita hasilkan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Berpegang hari ini firman Tuhan kita pegang terus menerus, kita akan menghasilkan iman yang tahan uji. Kita akan menghasilkan iman yang tahan uji. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kita perhatikan di ayat 12. Paulus tuh bilang setiap orang Kristen itu akan menderita. Setiap orang Kristen itu akan menderita. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kita akan menghadapi hal-hal seperti itu? Bagaimana caranya? Nah Bapak Ibu, saya kemarin itu naik ke atas cari buku. Waktu cari bukunya Pak Yefri ya. Saya ketemukan salah satu buku itu ini. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Di situ ada pertanyaan, siapa manusia, siapa Tuhan Yesus, apa Roh Kudus, apa keselamatan, apa itu baptisan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kalau kita ditanya itu bisa jawab nggak? Wah, sulit pasti Bapak Ibu. Dan saya yakin kalau ya Bapak Ibu yang di dalam PA itu, rame lah maksudnya orang-orang. Saya juga belajar banyak sih. Tapi saya pikir lagi kalau misalnya yang ditanya tuh orang lain, atau yang ditanya tuh anak pemuda, anak remaja, udah tahu. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, di TikTok itu,
Saya jujur aja, saya tidur tuh jam 2 3 malam tuh saya baru tidur. Saya nonton tuh TikTok tuh live itu. Jadi di TikTok tuh ada live dikasih judulnya Q&A iman Kristen, Q&A iman ini. Wah, itu pertanyaannya ngeri minta ampun. Mungkin teman-teman yang di TikTok tahu ya, nggak tahu ya. Tapi saya di situ, wih, ngeri sekali perdebatannya. Tapi kalau sekali lagi kalau ya saya kasih contoh anak-anak kita nggak kita berkait dengan firman Tuhan, repot sekali Bapak Ibu, repot sekali. Bisa saja habis itu imannya goyang, bisa saja. Ya sekali lagi ya Bapak Ibu, ya ini anak-anak kita ini nggak tahu fotonya nggak kelihatan, yang kan saya kenal sih hanya Gio saja bukannya. Ini foto beberapa tahun lalu, saya nggak tahu kapan. Tapi Bapak Ibu, yang saya mau renungkan adalah saya tuh belajar itu dari apa mentor saya. Perhatikan anak pemuda tuh, dia bilang. Perhatikan anak remaja. Perhatikan anak sekolah minggu. Kenapa dia bilang? Yang mimpin gereja tuh bukan, sekali lagi bukan orang-orang dewasa nanti. Yang mimpin ya pemuda ini nanti. Nah pertanyaannya ini sekali lagi, aduh, gimana kita ajak anak pemuda nanti, gimana mereka supaya rajin ibadah? Saya nggak tahu caranya apa. Yang saya coba lakukan sekarang adalah ya istilahnya tuh kayak sales lah, kurang lebih kayak sales gitu. Ayo ibadah, saya bilang. Misalnya, ya ayo remaja, ayo ibadah, ayo sekolah minggu. Sekali lagi bukan buat saya Bapak Ibu, bukan buat saya. Ya sekali lagi buat anak-anak Bapak Ibu, buat jemaat tempat ini. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba anak-anak kita tinggalin Tuhan. Saya jujur aja Bapak Ibu ya, keluarga saya itu keras sekali. Karena papa saya dididikan militer. Wih, kalau nggak pergi ibadah itu pakai strumnya polisi. Terat dia. Kalau belum bangun 9:30, ibadahnya juga jam 9:30, jam 10 di Bima. Karena kita tuh ibadahnya ganti-gantian, pakai satu tempat ini, pertama gereja lain, lanjut baru GKT, nanti ada GPPS, GSJA. Kita bergiliran. 9:30 tuh panggil L1, L2, ketiga tuh langsung strumnya itu ambil dari punya kakak saya di kamar. Bangun. Saya berkali bukan membanggakan didikan seperti itu ya, enggak sih. Tapi saya belajar Bapak Ibu, wih, ada gunanya juga ya. Itu pun waktu saya dididik tuh, saya hampir meninggalkan Tuhan. Gimana kalau kita hanya sekali-sekali datang ibadah? Bagaimana Bapak Ibu? Kemarin ya ada pembaptisan anak. Saya sekali lagi saya ingat sekali dengan salah satu pendeta tuh, dia bilang sama orang tuanya, hari ini sudah serahkan anak, jangan lupa jadi guru sekolah minggu di rumah. Bukan guru sekolah minggunya tuh ya guru-guru di sini, bukan. Bapak Ibu sekalian itu jadi guru sekolah minggu di rumah. Ajarkan firman itu sama anak-anak. Dia katakan seperti itu. Oh iya ya. Seringkali itu jadinya anak-anak tuh cari bapak rohani. Padahal harusnya bapak rohani itu orang tuanya sendiri. Sekali lagi apa sih yang saya mau katakan Bapak Ibu? Penting sekali kita itu mengajarkan firman Tuhan. Dan Paulus itu mengingatkan pada Timotius pegang firman Tuhan ini. Dan saya sekali lagi Bapak Ibu, saya nggak bicara atas pengalaman saya. Jadi Timotius itu dididik oleh 2 orang. Ada yang tahu Bapak Ibu siapa 2 orangnya? 2 orang wanita. Satunya itu Eunike dan Lois. Bapak Ibu bisa perhatikan di pasal 2 ayat 1, 2 Timotius pasal pertama ayat 5. Itu dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kenapa Timotius masih pegang firman itu? Karena dia dididik oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya itu rajin ibadah sama Tuhan. Makanya dia bisa. Makanya jadilah Timotius itu jadi murid yang hebat, murid Timotius yang hebat. Karena dia bersyukur, Paulus bersyukur. Syukur ya, kamu itu dididik oleh orang yang takut akan Tuhan.
dididik oleh ibumu Lois dan dididik oleh nenekmu Yunike. Saya harap juga kita seperti itu Bapak Ibu. Kita mendidik anak-anak kita. Dorong datang ibadah. Harus kita dorong Bapak Ibu. Supaya apa? Jangan sampai anak-anak kita nanti 5 tahun ke depan atau amin-amin kita udah gak ada, tinggalin Tuhan. Karena gak ngerti dasar-dasar ikut firman Tuhan. Kemudian kedua Bapak Ibu, mengapa kita itu berpegang pada firman? Ya sekali lagi karena firman itu dikatakan segala tulisan itu diilhamkan Allah. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti segala tulisan yang ada di dalam kitab suci kita ini Bapak Ibu, itu memiliki otoritas karena dihembuskan oleh Tuhan atau dikerjakan oleh Allah. Jadi dalam perjanjian lama itu biasanya sekali lagi kita itu mencari arti itu bukan dari dari satu bagian itu aja di ayat itu, tapi kita melihat kata itu dipakai apa ya di lainnya. Dan ternyata kata dihembuskan itu dipakai ketika Tuhan itu berfirman, jadilah bumi, jadilah ini dan lain sebagainya. Lalu maksudnya apa Bapak Ibu? Ya firman yang kita pegang, Alkitab yang kita pegang itu adalah mulutnya Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Bukan manusia. Manusia itu hanya dipakai aja Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong ini, tapi pikirannya itu saya. Jadi saya punya desainnya, saya cuma suruh orang aja. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat di terjemahannya juga ya ada sedikit kesalahan dalam terjemahan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Alkitab terjemahan baru 2 itu direvisi ya. Nah, sekali lagi memang ada terjemahan itu yang bukan salah tapi agak kurang tepat. Seharusnya itu kata yang itu dipakai adalah, ya sekali lagi ini masalah bahasa Yunaninya agak digali ya. Jadi tulisannya itu apa Bapak Ibu? Segala tulisan adalah diilhamkan oleh Allah. Jadi kita lebih nangkap ya maksudnya ya. Jadi tulisan ini adalah dari Allah, bukan dari manusia. Alkitab yang kita pegang ini, seperti yang dituliskan oleh Petrus ya di 2 Petrus 1 ayat 1, dia katakan tidak pernah nubuat yang dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Mereka semua didorong oleh dorongan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk menuliskan bagian firman Tuhan. Dan sekali lagi mengapa kita itu berpegang pada firman? Ya itu dari Allah. Kenapa dari Allah dan sampai Alkitab itu tidak bisa dimusnahkan. Jadi dalam buku sistematik teologi itu ada seorang bernama Henry Tiessen. Ya pada tahun 303 Masehi itu kaisar ini menyuruh seluruh Alkitab itu dibakar. Bakar aja Alkitab ini. Dan dia sampai orang Kristen itu dibunuh dan lain sebagainya. Dan dia merasa, oh saya sudah berhasil untuk memusnahkan Alkitab ini. Tapi yang terjadi enggak Bapak Ibu. Kita teringat ya ketika para rasul itu menghadapi Mahkamah Agung di dalam Kisah Rasul 5 ayat 38-39. Gamaliel itu bilang sama orang-orang itu, kalian tuh gak usah takut, dia bilang. Kalau ajaran ini dari manusia, pasti angin lalu. Sebentar nih ada, tiba-tiba nanti hilang. Tapi Gamaliel bilang, kalau ini berasal dari Allah, kamu gak bisa lawan itu. Ya sampai saat ini Alkitab yang kita pegang masih ada sampai sekarang ini Bapak Ibu. Karena apa? Itu berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Dan Alkitab yang kita pegang itu memiliki fungsi yang sangat baik Bapak Ibu. Ada mengajar, untuk menegur orang, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Dan saya mention kata mendidik ya Bapak Ibu ya. Itu pakai kata paideia bahasa Yunani sekali lagi. Dan itu artinya disiplin. Dan itu biasanya berbicara tentang teks bagaimana orang tua itu membina anak-anaknya. Lalu maksudnya apa bagian ini Bapak Ibu? Ya istilah disiplin mungkin agak keras kali ya.
Ya, tapi sekali-sekali nggak apa-apa lah, disiplin agak keras tuh nggak apa-apa. Disiplinkanlah anak Bapak Ibu. Ayo datang ibadah. Ayo dorong ibadah. Sekali lagi bukan buat saya Bapak Ibu, bukan buat saya, bukan buat gereja, bukan. Buat anak-anak kita semua Bapak Ibu, buat jemaat sekalian, supaya jangan sampai kita ke depan tiba-tiba tinggalin Tuhan. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Nah sekali lagi Bapak Ibu ya, kita mengingat bulan ini adalah bulan reformasi. Ada satu pernyataan, reformasi itu bukan revolusi, bukan upaya untuk melahirkan doktrin-doktrin yang baru, bukan Bapak Ibu. Ya banyak orang bilang gitu ya, iya kalian buat aliran baru ya. Enggak Bapak Ibu. Tetapi dia katakan kembali pada kitab suci atau rediscovery Bible. Maksudnya kita menemukan kembali maksud-maksud Alkitab yang benar itu apa. Kita bersyukur ya orang-orang yang ada di gambar ini boleh memperjuangkan bagaimana mereka itu memperjuangkan Alkitab itu harus jadi yang pertama. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang benar, bukan katanya pribadi orang, bukan. Tapi firman Tuhan itu yang benar. Dan kita bersyukur untuk para reformator yang telah memperjuangkan untuk sampai saat ini kita bisa kembali pada kitab suci yang benar. Dan sekali lagi ya Bapak Ibu, saya bersyukur keluarga di tempat ini itu memelihara kitab suci dengan luar biasa. Saya bersyukur betulan Bapak Ibu, saya nggak bohong. Jadi saya tuh tiap minggu itu sering kali tuh Discord sama teman-teman saya. Ya sembari main game, sembari sharing lah. Jadi misalnya khotbah, yo tema apa? Ini, wih ngeri ya. Yo itu bilang gitu. Terus dia bilang kalau hamba Tuhan saya itu tidak mau tema-tema yang doktrin. Kenapa? Takut jemaat saya ngantuk, takut jemaatnya ngantuk katanya. Takut jemaat saya itu pergi cari khotbah-khotbah yang enak aja gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Saya coba jawab, oh iya. Terus saya guyon-guyon aja, jangan gitu nih. Nanti kalau jemaat kamu tiba-tiba pergi karena nggak tahu isi firman Tuhan gimana saya bilang. Itu guyon-guyonan aja sih Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya bersyukur. Dan Bapak Ibu jangan bosan juga, jangan ngantuk juga kalau ada khotbah doktrin. Ini oh boy gitu, gak ngerti aku gitu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu buat Bapak Ibu supaya kita punya fondasi iman yang baik. Jangan sampai di luar sana nanti ada pertanyaan, oh nggak ada fondasi, ya udah nggak bisa jawab. Oh ya udah saya ikut kamu aja, karena nggak punya dasar iman yang baik Bapak Ibu. Ya sekali lagi Bapak Ibu, saya bawa liturgi ini, di belakang ada jadwal, bukan hanya dilihat aja ya Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu juga untuk ikut ambil bagian dalam ibadah lainnya. Bukan hari ini aja Bapak Ibu. Pemuda kalau bisa ikut PA, nggak apa-apa. Nggak ngerti tanya. Kalau nggak mau tanya di umum, ya tanya di belakang sama losa-losanya tuh. Gimana ya ini losa? Gimana ya? Nggak apa-apa. Sekali lagi, bukan buat saya, buat kita semua. Kiranya kita bisa aplikasikan firman pada hari ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita terus berpegang sama firman, kita terus belajar, bukan berpegang hari ini aja, tapi kita pegang terus menerus. Dan jangan lupa kita bersekutu sama Tuhan, belajar bersama-sama di tempat ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh belajar sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana orang-orang yang Tuhan telah pilih, mereka boleh memperjuangkan bagaimana kita harus berpaku pada kitab suci yang boleh Tuhan ilhamkan kepada kami semua untuk kami bisa membacanya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kami menjadikan kitab suci ini menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan, bukan buku-buku yang lainnya. Dan sekali lagi ya Tuhan, memohon Roh Kudus hikmah daripada Tuhan, supaya kami tiap harinya boleh diingatkan untuk kami membaca kitab firman Tuhan,
untuk kami juga belajar firman Tuhan bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Nah, sekali lagi kami memohon Roh Kudus, memohon hikmat daripada Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu tempat ini. Hamba menuntut dalam nama putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali pada Roh Kudus.